Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah. Di video kali ini kita akan membahas atau berlatih mengenai tryout Ilmu Pengetahuan Alam 1 tingkat SD atau MI tahun pelajaran 2019-2020. Sebelum saya lanjutkan, Sobat Catatan Sekolah jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi di sini ada contoh soal latihan tryout IPA tingkat SDMI. Nah, nanti saya beri waktu beberapa detik untuk menjawab. Silakan dijawab. Setelah itu saya yang jawab dan membahasnya. Oke, langsung saja. Nomor 1. Ikan kerapu memiliki bentuk kulit yang menyerupai dengan batuan karang di sekitarnya. Fungsi ciri khas tersebut adalah A. Melindungi diri dari pemangsa, B. Memudahkan menemukan mangsa, C. Memudahkan menemukan pasangannya, atau D. Mencegah hewan lain menjadi parasit di tubuhnya. Silakan jawab. Jawabannya yaitu A. Melindungi diri dari pemangsa. Jadi ikan kerapu itu kulitnya menyerupai batuan karang. Ini bentuk adaptasi lingkungan dari pemangsanya ya, sehingga mangsanya itu tidak mengetahui kalau itu ikan kerapu, dikira itu adalah batuan karang karena kulitnya menyerupai dengan batuan karang. Oke. Lanjut soal nomor 2. Di sini ada gambar. Perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Di sini ada kupu-kupu dan burung pipit. Berdasarkan jenis makanannya, kedua hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu ini bentuk pengelompokan ya, pengelompokan hewan. A. Pemakan daun-daunan, B. Pemakan biji-bijian, C. Pemakan daging, atau D. Pemakan nektar. Jawabannya yaitu D. Pemakan nektar. Jadi lebah dan burung pipit itu memakan madu atau seringnya disebut nektar. Jadi dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Di sini ada jagung dimakan tikus, belalang, nomor 1. Kemudian nomor 1 dimakan oleh katak, katak dimakan oleh nomor 3, nomor 3 dimakan oleh nomor 2, nomor 2 dimakan oleh nomor 3. Makhluk yang tepat untuk melengkapi 1, 2, dan 3 pada rantai makan tersebut adalah A. 1 ulat, 2 ular, 3 sapi, B. 1 ulat, 2 ular, dan 3 burung elang, C. 1 ular, 2 ulat, dan 3 burung elang, D. 1 ayam, 2 ular, dan 3 burung merpati. Ya, jawabannya yaitu 1 ulat, 2 ular, 3 burung elang. Jadi ya, jagung itu bertindak sebagai produsen. Jagung dimakan oleh ulat, berarti dia konsumen tingkat 1. Kemudian ulat dimakan oleh katak, dia konsumen tingkat 2. Nah, kemudian katak dimakan oleh ular. Seharusnya ini ular bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Nah, dalam kasus ini loh ya. Kemudian ular dimakan oleh burung elang, dia bertindak sebagai konsumen tingkat 4. Lanjut soal nomor 4. Ini ada gambar ikan badut dengan anemon laut. Jadi alasan terjadinya interaksi kedua makhluk hidup pada gambar berikut adalah A. Ikan badut akan memakan parasit yang menempel pada tentakel anemon, sedangkan anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsa. B. Ikan badut mendapat makanan dari kotoran anemon laut, sedangkan anemon laut dirugikan karena ikan badut membuang kotorannya di sekitarnya. C. Ikan badut mendapat makanan dari anemon laut, sedangkan anemon laut diuntungkan karena parasit yang menempel dimakan oleh ikan badut. Atau D. Keberadaan ikan badut di dalam anemon laut dapat mengakibatkan kematian pada anemon laut karena anak ikan badut memakan anemon. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Jadi jawabannya yaitu ikan badut mendapat makanan dari anemon laut, sedangkan anemon laut diuntungkan karena parasit yang menempel dimakan oleh ikan badut. Nah, ini bentuk dari interaksi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ikan badutnya mendapat makanannya dari anemon, dari parasit itu yang menempel di anemon laut, sedangkan parasit yang di anemon laut itu hilang dimakan oleh ikan badut. Jadi anemon merasa dirugikan, dia terhindar dari penyakit dari parasit itu tadi. Ini bentuk dari simbiosis mutualisme.
Oke, lanjut nomor yang kelima. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara seperti pada gambar di samping. A. Stroberi, B. Kentang, C. Mangga, D. Bawang merah. Jawabannya yaitu mangga. Nah, itu kan ada batang ya, itu dicangkok ya. Dia mencangkok, itu termasuk vegetatif buatan. Jadi diambil dari kulitnya, disisakan dagingnya atau batangnya, kemudian diisi dengan tanah, ditutup dengan serabut atau serabut kelapa, atau ditutup dengan menggunakan plastik, ditali, dan disiram. Jadi dia bisa tumbuh. Kemudian kalau sudah tumbuh cabang-cabangnya, akar-akarnya, dia dipotong kemudian ditanam kembali. Nah, itu termasuk vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Oke, lanjut soal yang keenam. Unta mampu bertahan hidup di gurun pasir tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari. Cara yang dilakukan unta agar dapat bertahan hidup adalah A. Makan kaktus sebanyak-banyaknya. B. Selalu berdiam diri untuk menghemat energi. C. Menyimpan cadangan lemak pada punuknya. Atau D. Makan dan minum terus-terusan selama istirahat. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu menyimpan cadangan lemak pada punuknya. Nah, tidak mungkin ya, unta itu selama berjalan di gurun pasir itu selalu minum. Tidak mungkin dia membawa botol minuman. Karena apa? Unta itu menyimpan cadangan makanannya itu di dalam punuknya. Jadi punuknya yang tinggi itu merupakan lemak. Lemak sebagai tempat penyimpanan cadangan makannya. Sehingga dia lapar, dia bisa makan dari cadangan makannya tersebut. Oke, ini termasuk dari adaptasi lingkungan. Soal yang bertujuh, hubungan antara dua makhluk hidup yang merupakan simbiosis komensalisme adalah A. Tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga karena tanduk rusa diuntungkan dapat hidup menempel pada batang pohon tersebut. B. Jamur kulit dengan tubuh manusia karena jamur kulit menyebabkan tubuh terasa gatal dan alergi. C. Bakteri coli yang berada di usus besar manusia karena bakteri tersebut mendapatkan makanan dari sisa-sisa pencernaan manusia. D. Tali putri dengan tumbuhan inangnya karena tali putri mendapat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga karena tanduk rusa diuntungkan dapat hidup menempel pada batang pohon tersebut. Ini merupakan simbiosis komensalisme karena tanduk rusa ini diuntungkan, dia menempel di pohon mangga. Sedangkan dia menghasilkan makanannya sendiri sehingga mangga itu tidak merasa dirugikan. Kalau benalu itu mencuri makanannya si mangga itu sehingga mangga merasa dirugikan. Yang jamur kulit dengan tubuh manusia, jelas jamur kulit itu terasa gatal ya sehingga merugikan untuk manusia itu sendiri. Bakteri coli berada di usus besar manusia. Kalau bakteri coli ini mutualisme. Kenapa mutualisme? Karena bakteri coli itu membantu proses pembusukan makanan di dalam usus besar sehingga menjadi feses, sehingga bisa dikeluarkan dalam bentuk feses. Kalau tidak ada bakteri coli, ya mungkin makanannya bisa seperti semula, tapi bentuknya beda aja gitu. Kalau bakteri coli makan dari sisa makanan di dalam tubuh itu, di usus itu, dengan manusia diuntungkan tadi, sehingga simbiosisnya mutualisme. Kalau tali putri dengan tumbuhan inangnya, ini jelas simbiosis parasitisme ya, karena tali putri ini memakan makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang ditumpanginya tersebut. Oke? Paham? Nomor 8. Berikut ini merupakan teori hidup nyamuk yang benar. A. Telur pupa tempoyak nyamuk dewasa. B. Telur jentik-jentik larva pupa nyamuk dewasa. C. Telur jentik-jentik pupa nyamuk dewasa. Atau D. Telur tempoyak larva nyamuk dewasa. Silakan jawab. Jawabannya yaitu B. Telur jentik-jentik larva pupa nyamuk dewasa. Selanjutnya, soal nomor 9. Kayu jati banyak dimanfaatkan untuk membuat perlengkapan rumah, tangga, dan membangun rumah karena kualitasnya yang baik. Bila pemanfaatan ini dilakukan secara berlebihan tanpa diimbangi dengan upaya pelestariannya, maka lama-kelamaan kayu jati akan A. Tidak bertambah. B. Musnah. C. Tidak berubah. D. Bertambah banyak. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu B. Musnah. Jadi kalau kayu jati digunakan secara terus-menerus eksploitasi dan tidak ada penanaman kembali, jelas
dia akan musnah ya. Soal yang nomor 10. Ini ada gambar alat gerak hewan. Bentuk cakar kaki yang berfungsi untuk mengais makanan dan mencengkram mangsa berturut-turut adalah cakar pada gambar yang pertama mengais makanan, berarti apa namanya? Ayam ya. Yang silakan dijawab. Jawabannya yaitu harusnya 2 dan 3 ya. Mengais makanan itu adalah ayam. Ini ayam nomor 2. Sedangkan untuk mencengkram mangsanya itu seperti yang nomor 3 itu miliknya burung elang. Oke, jadi jawabannya 2 dan 3. Soal nomor 11. Tanaman jagung menggulungkan daunnya pada musim kemarau. Hal tersebut bertujuan untuk A. Memperbesar penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar matahari lebar. B. Memperbesar penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar matahari sempit. C. Memperkecil penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar matahari sempit. Atau D. Memperkecil penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar matahari lebar. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu memperkecil penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar matahari yaitu sempit. Seperti pohon jati, dia meranggas ketika musim kemarau. Jadi dia memperkecil penguapan. Sehingga perkecil penguapan karena permukaan daun yang terkena matahari sempit. Semakin kecil, semakin daun itu kecil atau kecil bukan lebar ya, maka penguapannya juga kecil. Karena penguapan itu ada di daun. Oke. Soal nomor 12, maraknya penggunaan kantong plastik saat ini menimbulkan masalah lingkungan, yaitu A. Tanah menjadi keras sehingga tidak mudah ditanami. B. Tanah menjadi berbau sehingga mengganggu lingkungan. C. Tanah menjadi tandus karena plastik tidak mudah terurai. Atau D. Tanah menjadi kering karena plastik tidak menyerap air. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu tanah menjadi tandus karena plastik tidak mudah terurai. Jadi plastik itu penguraiannya itu berjuta-juta tahun baru bisa diurai ya. Jadi tanahnya kan menjadi tandus, tanahnya akan menjadi kadar airnya itu tidak seimbang. Nomor 13, pencemaran sungai akibat limbah pabrik di kawasan industri sangat merugikan. Cara melestarikan lingkungan di daerah tersebut adalah A. Melakukan penghijauan agar pencemaran air dapat dicegah. B. Melakukan reboisasi di tepi sungai untuk menyerap limbah. C. Mengolah limbah pabrik dengan baik sebelum dibuang ke sungai. D. Membersihkan hulu sungai agar aliran air menjadi lancar. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu melakukan penghijauan agar pencemaran air dapat dicegah. Jadi fungsinya tumbuhan itu kan untuk menyerap air ya. Ini tuh bisa mencegah dari pencemaran air itu sendiri. Soal nomor 14 yaitu fungsi batang pada tumbuhan adalah A. Membantu proses fotosintesis dan penggerakan air dari daun ke bagian lain tumbuhan. B. Tempat meresapnya air mineral dan zat hara yang diperlukan tumbuhan. C. Alat angkut dan makanan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Atau D. Tempat pembuangan sisa-sisa air melalui proses gutasi. Silakan jawab. Jawabannya yaitu alat angkut zat makanan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan atau C. Kalau tempat meresapnya air mineral dan zat hara ini adalah fungsi dari akar. Kalau membantu proses fotosintesis itu fungsi dari daun. Lanjut, nomor 15. Perhatikan gambar alat pernafasan berikut. Pada bagian ditunjukkan angka 1 adalah proses A. Pelepasan karbon dioksida CO2 ke udara. B. Mengikatan oksigen O2. C. Penyaringan udara yang akan masuk ke tenggorokan. D. Pertukaran antara karbon dioksida C2 dan CO2 dan oksigen atau O2. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu C ya, penyaringan udara yang akan masuk ke tenggorokan. Jadi fungsi dari hidung sendiri itu kan atasnya itu kan ada bulu-bulu hidung itu, jadi bisa menyaring udara yang masuk ke tenggorokan. Jadi udara-udara yang kotor itu sebelum masuk ke tenggorokan bisa disaring. Jadi masuk ke paru-paru, ke bronkus, ke paru-paru itu udara yang bersih. Nomor 16. Bagian tumbuhan kayu manis yang dimanfaatkan ibu untuk membuat kolak adalah A. Kulit batang untuk bahan penyedap. B. Bunga untuk bahan pewarna. C. Akar untuk mengawetkan kolak. Atau D. Daun untuk memberi aroma. Jawabannya yaitu kulit
batang untuk bahan penyedap yang diambil dari kayu manis itu kan batangnya yang beraroma manis dan baunya itu yang harum ya, sehingga digunakan untuk penyedap sebagai penyedap alami dalam kolak itu sendiri. Nomor 17. Amati alur peredaran manusia berikut. Urutan aliran darah dalam sistem peredaran darah kecil yaitu A. 3, 10, 8, 11, 2, B. 3, 1, 8, 9, 4, C. 3, 10, 7, 5 ke 1, D. 3, 1, 9, 2, 4. Jadi, peredaran darah kecil itu kan jantung menuju ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, jantung ini ditandai dengan mulai nomor 3. Nomor 3 melalui nomor 10, nomor 8 ini adalah paru-paru, kemudian kembali ke jantung nomor 11 dan kedua. Oke. Nomor 18. Selesai. Perhatikan gambar daur hidup hewan sebagai berikut ini. Gambar A, gambar B. Gambar A ini kecoa, gambar B ini katak. Daur hidup hewan pada gambar di atas secara berurutan termasuk jenis A. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. B. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna. C. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. D. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu kan tidak melalui nimfa atau itu ya, kalau katakan berudu, kalau kecoa itu kan tidak ada nimfanya. Jadi dia kecoa itu tidak sempurna, kata itu sempurna. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua media sosial kalian, sehingga banyak yang menyaksikan, banyak bermanfaat pula. Tapi yang terpenting, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat catatan sekolah ke video lainnya. Bye.